شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati sepenuh keyakinan, dan bersyukur dengan amal perbuatan. 3 syarat seseorang dikatakan sempurna bersyukur pada Allah Tuhan semesta alam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para tuan guru, para buya, yang kami muliakan, kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Camat Kecamatan Tanah Sepenggal, Bapak Kapolsek, Bapak Kabinsa, tokoh adat, pegawai Sarak, Datuk Rio, dan yang kami banggakan, kami cintai, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Al-Ishaqi, Buya Bul Kamri, beserta seluruh santri, wali santri, dan para alumni yang baru saja khususnya dibaiat sebagai pengurus, dan umumnya para alumni, hadirin hadirat muslimin muslimat seluruhnya, hafidhakumullah jami'an. Semoga kita semua mendapatkan penjagaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan. Alhamdulillah, beberapa tahun yang silam kami datang ke tanah ini masih berupa tanah kebun dan sebelahnya adalah sawah. Memang ada beberapa fondasi yang sudah dibina. Kita waktu itu beserta masyarakat meletakkan batu pertama, dan kunjungan yang berikutnya kali ini sudah tampak beberapa perkembangan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Semoga pondok pesantren ini terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nadrohnya para ulama, para masyayikh, guru-guru kita, utamanya nadroh dari para masyayikh Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, Situbondo, Jawa Timur. Nadroh adalah pandangan batin, pandangan rohani, khususnya dari para awliya shalihin, baik yang masih hidup di dunia maupun yang telah berada di alam barzakh. Nadrahnya beliau ini penting sekali kita rasakan, karena siapa yang mendapatkan perhatian khusus orang-orang yang dekat dengan Allah, pertanda bahwa orang yang dipandang itu mendapatkan tanda-tanda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dipandang dengan ketidakridhoan, dipandang dengan ketidaksukaan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, dikhawatirkan itu menjadi pandangan yang menandakan ketidakridhoan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik.
bagaimana cara kita mencari perhatian pandangan batin orang-orang mulia ini adalah dengan menjalankan ajarannya, mengamalkan ajaran-ajaran beliau, mendawamkan, melanggengkan, mengistiqomahkan wirid zikir beliau. Ketika kita ditakdir menjadi murid dari seorang guru, seorang tuan guru, buya, kiai, maka sebenarnya itulah jalan takdir Allah yang Allah pilihkan, bahwa guru kita adalah pintu wasilah bersambung zahir batin kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau setiap pembaiatan ihsas dimanapun saya laksanakan, perhatikan para alumni, para pengurus ihsas, pasti di situ ada kalimat yang merupakan kalimat penting. Apa? Tentang khitbah ma'hadiyah. Apa khitbah ma'hadiyah? Dawuh Kiai As'ad, khitbah ma'hadiyah ini adalah kembali kepada model atau prototip karakteristik pendidikan pondok pesantren ala Sunan Ampel. Bagaimana beliau Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel mendapatkan tugas khusus sewaktu berada di Madinah sedang mencari ilmu, mengaji kepada paman beliau yang ada di Madinah ketika itu, mendapatkan suatu karamah, bisa bertutur kata, bertemu, bermuajahah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu kita orang-orang pesantren meyakini hal ini sebagai suatu karamah dan bukan sesuatu yang mustahil. Pertemuan roh bahkan jasad antara ahlul barzakh dengan kita yang masuk di dunia ini. Pesan baginda Rasulullah kepada Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran Islam ahlu sunnah wal jamaah. Ketika itu beliau kemudian berhijrah ke tanah Jawa di zaman Majapahit, masih wilayah Nusantara, dan ajaran beliau terus dari generasi ke generasi terwariskan hingga kini. Siapa mereka yang mewariskannya? Adalah para ulama, khususnya para kiai di berbagai pondok pesantren yang memiliki sanad keilmuan, sambungan silsilah keilmuan, terutama jejaring para ulama yang ada di lingkungan Jamiah Nahdlatul Ulama. Khususnya ketika itu yang disepuhi oleh Syekhona Muhammad Fadil bin Abdul Latif Bangkalan beserta seluruh murid-murid beliau di jaring ulama Nusantara. Maka yang berintisab menisbatkan nasab keilmuannya kepada murid-murid dari para ulama inilah bersambung perjuangannya kepada wasiat Rasulullah SAW kepada Sunan Ampel, termasuk murid-murid dari pondok pesantren Sanadiyah Santri Ustadzah. Karena Kiai Samsul Arifin
Kiai Ash'ar adalah murid dari Syekhona Muhammad Fadil Lantaran Mati dan murid dari Abdul Syekh bin Hasyim Ash'ari. Oleh karena itu, santri-santri di sini memiliki sambungan sangat keilmuan kepada para ulama yang bersambung hingga pada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Ini harus dipahami dengan baik sehingga tidak ada keraguan, karena akhir-akhir ini lembaga pendidikan pondok pesantren menjadi target serangan kelompok yang tidak sepaham dan mengupayakan untuk meragukan sistem model cara pendidikan anak pondok pesantren. Bahkan diam-diam musuh-musuh Islam sudah mencari format bagaimana untuk bisa, meskipun tidak bisa menghancurkan secara totalitas, tetapi mempengaruhi kurikulum pondok pesantren. Jadi harus diwaspadai oleh para guru, para buya. Rawatlah kekhasan, ciri khas pondok pesantren itu. Wiridnya, zikirnya, hizib yang dibaca, tradisi-tradisi keagamaannya. Karena itu adalah simbol-simbol yang merawat tentang karena itu semua tradisi yang sebenarnya menjadi benteng penjaga nilai-nilai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah hingga teruskan hari ini. Maka fiqh bahagia harus dipahamkan apa maksud Kiai Ash'ar menyebutkannya sebagai baiat para alumni santri yang berada dalam kepengurusan asas. Kemudian penting juga untuk disampaikan bahwa ketika seseorang sudah mengaji, menimba ilmu kepada seorang guru, seorang syekh, seorang ulama, maka sebenarnya telah menisbatkan, walaupun tidak secara nasab, tapi nasab keilmuan. Sebagaimana dijawabkan oleh Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu rahmatun kalumatin nasab. Ilmu itu bagaikan darah daging nasab. Maka sering kita mendengar para tuan guru mengatakan pada muridnya, engkau adalah anak muridku, anak murid. Sebagaimana dulu adalah dipanggilnya buya, orang tua bukan abuya, ayahanda dulu kita, orang tua keilmuan ini. Dari mana Imam Asy-Syafi'i memperoleh pemahaman? Ternyata Sayyidina Ali karena pernah bertutur, ana abdulman al-lamani walau hafal wahidah. Saya menganggap diri sebagai budaknya orang yang telah mengajari saya meskipun satu huruf. Tentu catatan di sini tidak sembarang ilmu, tetapi ilmu yang mengantarkan kita kepada kenal Allah, ilmu agama, ilmu yang bisa menyampaikan seorang kepada makrifat. Maka Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu itu menyatakan dirinya sebagai budak. Dari mana pemahaman Sayyidina Ali? Dari baginda Nabi Muhammad SAW yang bersabda, al-wala'u luqmatun kaluqmatin nasab. Hubungan memerdekakan budak, al-wala'. Di zaman perbudakan dahulu, ketika seorang tua memerdekakan budaknya,
masih memiliki hubungan. Ketika mantan muda ini, bekas budaknya, meninggal dunia dan mewariskan harta benda, tapi tidak punya anak tunggal, maka mantan sayidnya, tuannya, yang pernah menikah, itu berhak mendapatkan warisan sampai ada hubungan seperti darah daging. Nah, ketika Sayyidina Ali mengatakan guru yang mengajari saya satu huruf adalah tuan saya, maka tuan itu kemudian seperti nasab. Disitulah Imam Syafi'i meramu dua kalimat dari sabda Nabi dan dari ucapan Sayyidina Ali. Maka beliau membuat satu kalimat rumusan yang begitu lengkap. Al-ilmu luqmatun kaluqmatin nasab. Ilmu bagaikan darah dari nasab. Belum tentu orang yang lahir dari orang tua yang berilmu mewarisi keilmuan. Tetapi ketika seorang santri yang setia dengan ajaran gurunya, ini pasti mewarisi ajaran gurunya dengan baik. Maka jadilah seorang santri yang wafat setia dengan ajaran-ajaran dengan gurunya, jaga milik guru, zikir, khotib, hizib yang telah diwariskan, karena itu adalah perisai diri kita. Cukuplah sebagai teguran seseorang yang terhalang untuk tidak mendawamkan, terhalang untuk mendawamkan, melanjutkan bacaan wirid guru. Itu merupakan sebuah teguran, ukubat, siksaan batin bahwa dirinya terhalang dari kebaikan. Alhamdulillah ini. Maka saya titip pada keluarga besar Salafi Syafi'i Al-Syafi'i di tanah Bekali ini untuk terus merawat tradisi keilmuan dan amalan pendidikan, khususnya para masyarakat guru kita di Pondok Pesantren Salafi Syafi'i Al-Syafi'i. Bahkan beberapa tahun terakhir ini saya seringkali berpesan kepada calon alumni. Pertama yang selalu saya pesankan waktu berhadap, karena itu adalah sambungan Tuhan. Wiridnya keikhlasan, wiridnya santri-santri surga, ijazah dari kiai sepuh, Syaikhul Arif, dari guru-guru beliau, dan hizib-hizib yang lain. Waktu menghadap yang di surga memiliki ciri khas. Ada tambahan sholawat yang tiga positif itu, termasuk yang banyak ilah hitam ini nama sholatu wa taslimun. Ada khair muslim. Itu tidak ditemukan di banyak tempat. Roti al-hadar tersebar di berbagai negara, di Arab, di India, di Asia. Tetapi saya baru menemukan yang berciri khas dengan tiga positif itu dari para masyayikh sangat biasa sekali. Maka itu ditambah. Kemudian yang kedua, saya titipkan pesan pada jemaah yang setiap kader ini, tawasul hati. Redaksinya sudah banyak dihafal dan sudah disebarkan kepada para Ambiya wa Mursalin, Auliya Salihin, dan para masyayikh salaf tersebut. Syaikhul Arifin, Syekh As'ad, Syekh Ahmad Wa'id, dan seluruh para masyayikh. Ini dalam rangka merawat hubungan batin. Bagi alumni yang memiliki lembaga pendidikan sampai bisa ditambahkan
siapa sesepuhnya di sini, siapa para buya, para masyayikh, guru-guru di sini, Allah sebagai kawasan itu. Kemudian yang ketiga, saya pesankan juga setiap ada calon alumni untuk aktif di kegiatan Ikhlas alumni sesuai dengan layarnya dan sublayar atau bahkan komisaris. Jadi kenapa? Karena situasi akhir zaman tidak menentu. Banyak ditemukan alumni suatu perusahaan, tapi karena lingkungannya terbentuk satu lingkungan yang menjauhkan dia dari komunitas guru, akhirnya jauh. Tidak hanya fisiknya, tapi akidahnya, pemikirannya. Na'udzubillah, jika kemudian sampai jauh agamanya ada. Ya mungkin saya tidak tahu apakah di pondok itu ngajinya benar-benar atau ngajinya main-main saja. Motivasi di pondok apakah serius belajar dunianya atau jangan-jangan hanya ijazah di sore hari. Nah, banyak motivasi. Salah satu temuan yang biasanya melenceng dari ajaran para masyayikh itu ada masalah besar. Mungkin belum sempat meminta maaf, belum sempat datang ke muka untuk meminta maaf, belum sempat bertaubat dan pulang, sehingga pada akhirnya salah jalan. Karena itu saya titip pada santri-santri, santri-santri, jaga hubungan batin kalian dengan guru kalian di sini. Jangan sampai suruh adab jika memiliki suatu kesalahan melanggar manusia ini tempat salah semua. Tetapi kalau tidak minta maaf, pulang tanpa ridho seorang guru, hati-hati di masyarakat. Para wali santri, ingatkan putra-putri Anda, mungkin jika akan berhenti dari pondok di sini, tanyakan, kamu sudah minta maaf, kamu sudah minta ridho, agar pulangnya baik-baik, diserahkan di tempat ini dengan baik-baik, dijemput kembali ke rumah dalam keadaan baik-baik. Insya Allah berkah, insya Allah mendapatkan lindungan. Yang terakhir, satu qasidah yang sering dibaca oleh guru kami Syekh Muhammad Al-Maliki untuk mendoakan lembaga pendidikan, pesantren atau tanah yang menjadi pergunakan sebagai kegiatan keagamaan. Sampai diikuti dengan sama-sama. Hadidar darullah wa fiha iladullah amniha ya rabbi idaniha Rasulullah hadidar darullah wa fiha iladullah amniha ya rabbi idaniha Rasulullah hadidar darullah wa fiha ibadullah amniha ya rabbi idaniha Rasulullah. Hadidar, tempat ini, kampung ini, pesantren ini, darullah, tempat yang mendapatkan ridho Allah. Amin. Tempat yang mendapatkan keberkahan dari Allah. Tempat turunnya rahmat Allah serta maghfirah. Kemuliaannya disebabkan kepada kemuliaan Allah.
Darullah. Wa fiha, dan ialah di tempat ini ibadullah, adapun hamba-hamba Allah. Mubtada muakhar, khabarnya muqaddam, maka mubtada itu rafa, jangan dibaca nasab. Wa fiha ibadullah. Nah, ini kalau santri harus paham sehingga tidak dibaca wa fiha ibadullah. Jangan salah kaprah dengan ibadullah ya Allah. Itu ada yang di kafir. Maka dibaca nasab muqaddam. Tapi di sini, masih dari sini, mubtada muakhar, wa fiha ibadullah, dan ialah di tempat ini ada pun hamba-hamba Allah. Semoga santri menjadi hamba-hamba Allah. Amin. Menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Amirha ya Rabbi, makmurkanlah wahai Tuhanku. Dengan apa? Dengan amal soleh, dengan ibadah, Quran, sholawat, zikir, ilmu, semua amal kebaikan. Amirha ya Rabbi, makmurkanlah wahai Tuhanku. Bijahika ya Rasulullah, berkat ridho Engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini ada manfaat dan berkahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka nabiyyuka wa rasuluka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyika wa rasulika sallallahu alaihi wasallam. Wa anta musta'an wa 'alaika al-balagh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma kama an'amta fazid, wa kama zidta fabarik, wa kama barakta fa'adim, wa kama atamta fala tasrif minna ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terakhir, saya berharap semoga santri-santri Salafiyah, Syafi'iyah, hadis kiri ada yang bisa melanjutkan pendidikannya di Sukoharjo, dan nanti sepulang dari Sukoharjo kembali mengamalkan ilmunya di tanah Bekasi. Semoga terwujud. Amin. Ada ahli fikih, ahli ada ahli pidana, ada farmasi, ada ahli tarbiyah, bahasa, macam pedang, sehingga ke depan SDM pendidikan di sini banyak urusan Salafiyah sampai seperti itu. Insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Dengan berakhirnya doa tadi